Pendataan dan penertiban NIK serta KTP DKI Jakarta yang salah sasaran justru membuat repot warganya sendiri. Karena sejumlah warga yang berdomisili di Jakarta tidak dapat mengakses layanan publik akibat dampak penonaktifan NIK ini. Nah, untuk membahas polemik penonaktifan NIK Jakarta, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, ada pengamat kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat. Pak Ahmad, terima kasih sudah bergabung. Sebelum masuk ke polemiknya ini, saya ingin tahu dulu, Pak Ahmad ini jadi salah satu korban penonaktifan NIK nggak? Saya tidak termasuk korban penonaktifan NIK ya. Saya kira karena saya tetap berdomisili di Jakarta, dan saya kira tindakan pemerintah DKI ini termasuk ya tindakan yang menurut saya salah jalan nih, salah kaprah kalau bos. Mungkin ada anggota keluarga atau sanak saudara atau keluarga yang terkena penonaktifan ini, Pak Ahmad? Beberapa kolega, teman ya ada yang mengalaminya. Hal itu disebabkan karena dia berdomisilinya di Depok, karena memang tugasnya di Depok saat itu, ditugaskan oleh kantornya untuk berdomisili di Depok ya, tetapi kemudian dia kena karena dianggap dia sudah tidak lagi tinggal di Jakarta, padahal sebenarnya dia masih tinggal di Jakarta ya, dan dia masih mengharapkan NIK-nya aktif karena bisa melakukan akses-akses yang diberikan oleh pemerintah DKI yang tidak diberikan oleh pemerintah lain begitu. Oke. Apa pendapat Anda terkait penerapan dari aturan Pemprov DKI Jakarta ini? Kalau kata pemerintah sih bisa pengkinian data ya, tapi kan artinya ini merepotkan masyarakat juga, harus ke sana ke sini untuk mengatur ini. Betul, saya kira dalam pandangan saya ya sebagai orang yang mencermati dan ahli dalam kebijakan publik, sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta yang mulai menonaktifkan NIK yang tidak berdomisili itu bisa dijelaskan bahwa pemerintah DKI itu memang ingin menjadikan budget ya pemerintah mereka itu lebih efektif, terutama dalam menyiapkan layanan publik, pendidikan, kesehatan ya, termasuk infrastruktur juga. Tetapi yang dilupakan oleh pemerintah DKI adalah, pertama, Jakarta ini kan karakternya pertama adalah mobilitas penduduknya tinggi. Jadi banyak warga yang bekerja bahkan bersekolah ya di luar kota Jakarta, di satelitnya, dan mereka sebetulnya masih mengharapkan sebagai warga negara, masih mengharapkan akses kepada fasilitas atau layanan-layanan penting yang keseharian mereka itu di Jakarta. Jadi kalau kita lihat penonaktifan NIK ini ya membuat mereka pasti mengalami kesulitan. Yang kedua saya kira yang kita perlu pertimbangkan, dan saya kira pemerintah DKI luput untuk mempertimbangkannya, adalah bahwa buat warga masyarakat ya yang sebetulnya juga sudah bekerja di luar Jakarta, tetapi sebetulnya dia NIK-nya dia berharap tetap di Jakarta, karena memang aktivitas kesehariannya juga di Jakarta. Sebenarnya ini menguntungkan buat pemerintah Jakarta sendiri kalau dia melihat dengan perspektif yang tidak hanya perspektif kota sentris ya. Kenapa? Karena warga negara itu ketika NIK-nya masih tercatat di Jakarta dan dia membayar pajak di Jakarta, ini kan menambah alokasi dari pemerintah Jakarta sendiri. Dan itu yang nggak melihatnya hanya satu sisi saja, itu seolah-olah mereka yang punya NIK tetapi bukan di Jakarta, mereka hanya menikmati fasilitas Jakarta yang sebetulnya tidak layak. Padahal mereka juga ketika daftar NIK yang masih di Jakarta, mereka juga masih membayar pajak kepada Jakarta. Jadi memberikan income juga kepada Jakarta. Dan saya kira ini harus respon dengan dua sisi seharusnya. Yang berikutnya saya kira ada persoalan hukum dan hak asasi di sini ya. Saya kira kita tidak menganut sistem federalisme ya. Kita ini menganut sistem kesatuan. Artinya warga negara itu sebetulnya ya dapat dilayani dalam konteks layanan dasar ya, entah itu kesehatan, pendidikan, itu kan di semua tempat harusnya. Dan saya kira ini seolah-olah dengan adanya penonaktifan karena NIK ini, seolah-olah memang Jakarta ini tempat premium untuk fasilitas sosial besar. Tidak di tempat-tempat lain. Nah ini kan ada salah satu menurut saya cara pandang yang salah dalam kita mengelola negara dan juga mengelola pemerintahan kota. Kan harusnya yang namanya layanan dasar itu semuanya sama, sehingga tidak ada lagi yang namanya kemudian kasus seperti ini gitu ya.
orang menjadi dirugikan ketika dia dinonaktifkan NIK-nya di Jakarta. Nah, saya kira yang terakhir ya, saya kira kita juga perlu mempertimbangkan bahwa proses ya verifikasi yang terjadi sekarang, bahwa oh ini si fulan ini atau warga negara ini sudah tidak lagi layak diberikan NIK Jakarta karena domisilinya sudah di luar kota. Nah, ini dia kan perlu akurasi data. Ya, pertanyaan kita mengenai akurasi data ini kan kita menjadi momok ya, yang terus berkepanjangan bahwa kita tidak punya data yang akurat gitu. Jadi dalam prakteknya saya membayangkan ini nanti ada komplain dari masyarakat yang sebetulnya dia yang diklaim sebagai orang yang tidak berdomisili di Jakarta, tapi sesungguhnya dia masih beraktivitas, berdomisili, bekerja dan sebagainya masih di Jakarta. Mungkin dia terdata data temporary saja, tapi sebenarnya data itu tidak update. Nah, saya kira dalam menerapkan aturan ini, di mana kita masih datanya tidak akurat, ini akan menyusahkan dan akan merepotkan pemerintah DKI Jakarta sendiri, ya terutama dalam memverifikasi seseorang ini layak. Sebagai afirmasi saja, artinya jumlah penduduk DKI Jakarta lebih dari 10 juta jiwa, kemudian dari data di Dukcapil hanya 194.777 jiwa yang berdomisili di luar Jakarta. Artinya seberapa penting sebetulnya, ataukah memang mungkin dalam pandangan Pak Ahmad ini kurang penting ya untuk penataan atau penertiban ini? Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari jumlahnya ya, memang updating itu diperlukan ya. Tetapi kan updating ini kan punya konsekuensi. Nah, konsekuensinya ini kan yang dikomplain oleh masyarakat, oleh termasuk kolega saya, kerabat saya, teman saya itu. Nah, persoalannya adalah kalau seandainya pertama kita tanya dulu, pemerintah DKI ini goals-nya apa? Kan yang disampaikan adalah ini untuk mendukung apa yang disebut dengan efisiensi, untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas, yang juga untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan. Tapi saya kira alasan-alasan itu sebenarnya itu tidak cukup beralasan. Kalau kita lihat angkanya aja itu kan kalau dikalikan berapa layanan itu sebetulnya kan tidak terlalu signifikan buat APBD DKI Jakarta. Jadi saya kira ini antara manfaat yang mau diambil dengan cost yang dilakukan yang muncul dari kebijakan penonaktifan NIK ini, itu lebih banyak cost-nya dibandingkan manfaatnya buat pemerintah DKI, Mbak. Penertiban ini dari pandangan Anda terkesan terburu-buru nggak sih? Ya, tentunya sosialisasinya terkesan sangat terburu-buru, ya tidak dilakukan secara prudent. Yang kedua, kemudian kan orang yang memverifikasi NIK-nya atau apakah dia yang termasuk kena warning atau dia ini kan secara internet, secara teknologi. Kan kita tahu tidak semua orang ya punya akses. Setidaknya bukan hanya sekedar akses device-nya dan akses internetnya, juga kan akses waktunya. Ya, mana ada sih orang kemudian yang sengaja gitu ya 10 juta orang dipaksa untuk mengakses sistem Dukcapil gitu ya untuk mengecek apakah dia termasuk yang dapatkan warning atau tidak. Kan itu kan satu hal yang sebenarnya tidak mungkin gitu untuk dilakukan secara efektif. Makanya saya kira ini perlu ada evaluasi ya yang sudah dinonaktifkan ini. Yang pertama ya saya kira ini ada saya berharap ada DPRD juga. DPRD ini juga bisa memberikan satu hotline pengaduan karena pasti ada warga masyarakat yang dirugikan, Mbak. Kenapa? Ketika dia diklaim penonaktifan, dia nggak bisa banding. Nah, ini harus ada advokasi yang secara serius untuk membuka pintu supaya warga masyarakat itu bisa membanding. Artinya, kalau betul ternyata dia tidak terbukti, dia sudah pindah domisili, dia masih kerja di sana, dia masih aktivitas di sana, rumah juga masih di sana, kemudian dia dinyatakan nonaktif, ya, sehingga dia kehilangan hak-hak dasar dia. Nah, itu bisa dilakukan pembelaan ya yang masif begitu kepada warga negara Jakarta ini. Tapi poinnya begini menurut saya, pemerintah DKI harusnya yang perlu diingat oleh pemerintah DKI itu adalah bagaimana melayani warga negaranya sendiri dengan baik, bukan menyusahkan. Yang kita rasakan dengan program ini sebetulnya ini pemerintah DKI sedang menyusahkan warganya sendiri. Ya, dan warganya ini sebenarnya bukan warga yang main-main ya. Mungkin ada, saya katakan tetap ada orang yang memang sudah benar dia sudah tindak domisili, tidak berkontribusi buat pemerintah DKI, dan dia juga sebetulnya juga tidak menggunakan fasilitas DKI karena dia sudah menetap di luar kota. Nah, itu yang mungkin kita tolerir untuk dilakukan updating. Tetapi bagi warga yang dia juga punya kontribusi, pajaknya juga masih membayar kepada pemerintah DKI Jakarta dan dia juga belum ada satu bukti bahwa dia sudah berpindah domisili tapi dinonaktifkan NIK-nya, menurut saya itu adalah satu kejahatan pemerintah kepada warga negaranya. Demikian, Mbak. Oke. Artinya harusnya pemerintah mempermudah ya, bukan malah membuat
segala sesuatu menjadi lebih sulit, khususnya juga bagi warga Jakarta. Pak Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik, terima kasih sudah berbagi perspektif di NTV Today. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat, Pak Ahmad. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.